Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa. Habis silakan dibaca. A bat is flitting about in a cave, navigating via ultrasonic blips. Assume that the sound emission frequency of the bat is 54,000 Hz during one fast swoop directly toward a flat wall surface. The bat is moving at 0.025 times the speed of sound in air. What frequency does the bat hear reflected off the wall? Oke. Ini kita punya kelelawar nih, ada kelelawar, ya dia melayang-layang terbang lah di dalam suatu gua. Nah, biasa kelelawar itu kan sebenarnya saya lupa dia nggak punya mata apa buta. Dia navigasinya itu menggunakan suara ultrasoniknya dia, gitu. Nah, di mana suara ultrasonik itu ketika dia memancarkan itu frekuensinya adalah 54.000. Nah, istilah kata di sini dia sangat cepat sekali, kemudian dia menuju ke suatu permukaan tembok. Nah, kecepatan si kelelawar ini ketika bergerak itu kecepatannya 0,025 kali kecepatan bunyi di udara. Yang ditanya berapa frekuensi yang didengar oleh kelelawar akibat pemantulan terhadap tembok goanya. Nah, kira-kira ini kasusnya kita masuk adalah tentang yang namanya efek Doppler. Nah, kalau kita bicara efek Doppler, harus diingat bahwa efek Doppler itu adalah efek di mana kita mendengar frekuensi sumber yang didengar oleh pendengar. Artinya dalam efek Doppler harus ada pendengar, harus ada sumber. Seperti itu. Nah, untuk kasus ini pendengar dan sumbernya sama. Sama-sama si kelelawar. Kelelawar memancarkan, nanti didengar lagi oleh kelelawar pantulannya. Seperti itu. Nah, dimana kalau dalam efek Doppler, frekuensi yang kita dengar itu adalah frekuensi bunyi plus minus kecepatan pendengar dibagi kecepatan bunyi plus minus kecepatan sumber dikali frekuensi sumber. Ingat, kalau pendengar kemudian ini ada sumber, pendengar bergerak mendekati, maka kecepatan pendengarnya plus. Tapi kalau pendengar menjauhi si sumber, maka kecepatan pendengarnya menjadi min. Kebalikannya dari si sumber. Kalau sumber mendekati pendengar, maka kecepatan sumber jadi min. Kalau dia menjauhi, maka kecepatan sumber jadi plus. Kalau kita ilustrasi misalkan ini si kelelawar. Oke, ini saya nggak jago gambar. Anggap aja begini. Kayak ikan jadinya. Nah, kelelawar ini memancarkan suatu gelombang. Misalkan ini walls-nya, dindingnya. Ini ada dindingnya, dinding tebingnya. Nah, dia memancarkan frekuensi ultrasonik merambat. Nah, di mana dia memancarkan dengan frekuensinya adalah ini frekuensi sumbernya 54.000, nggak kelihatan, 54.000 Hz. Nah, di mana si kelelawarnya bergerak menuju si dinding. Nah, kita bilang di sini karena nanti bunyi pantulnya itu terdengar oleh kelelawar, maka kelelawar sebagai pendengar. Maka kecepatan pendengarnya adalah 0,025 kali kecepatan bunyi. Nah, 0,025 itu kalau dalam pecahan berapa, Hafiz? 25 per 1000, ya enggak? Ya. Berarti sama aja. Ya. 25 per 1000 sama-sama bagi 25 jadi 1 ya. 1 dibagi 40. Jadi kecepatan pendengarnya adalah 1/40 V menuju tembok. Ini tembok. Nah, akibatnya nanti bunyi memantul. Set. Nah, merambatlah menuju kelelawar. Ini ke sini, tadi si
ini ke sini. Nah, bunyi pantul ini, dia kan akibatnya mantulnya bergerak ke sana ya. Maka inilah menjadi Ya, sumber. Kecepatan sumbernya sama, 1/40 V. Sampai sini ada pertanyaan dulu? belum. Ya, berarti tinggal kita masukin berapa frekuensi yang didengar oleh kelelawar. Yang didengar oleh kelelawar adalah V. Nah, pendengarnya mendekati sumber. Kalau pendengar mendekati, maka VP-nya jadi plus. Dibagi V. Nah, habis sumbernya ngapain pendengar nih? Dekat atau menjauhi? Dekat. Mendekat, maka jadi min. Kalau sumber mendekatkan PS dikali Fs. Kalau kita masukin angkanya berarti Vp. Kecepatan bunyi sebenarnya kita bisa ambil 340. Tapi kayaknya nanti hilang nih, nggak usah dimasukin biar nggak capek. Plus 1/40 Vp dibagi V min 1/40 V. Oh, maaf, ini V ya, V bunyi. Ini V bunyi. Nah, V dikali 54.000. V ditambah 1/40 kita samain penyebutnya berarti 40 ditambah 1/40 jadinya 51/40 V. V itu 40 ditambah 1/40 heeh. bukan jadi 41/40. Oh ya, terima kasih. Jadinya 41/40. Berarti kamu memperhatikan. Berarti kalau yang di bawahnya jadi berapa nih? 39/40. Oke, 39/40 pi kali 54.000. Ada yang bisa kita coret nggak? Ini coret, 40. ini coret, ini coret, ini coret. Gitu kan? Jadinya kita punya Ya, 41 dibagi 39 dikali 54.000. Ingat, 41 dibagi 39, kita dapatkan 1 koma ya. ya, Maka ya. frekuensi yang didengar pasti lebih besar. Kalau 1 koma itu pasti lebih besar. Lebih besar tapi nggak jauh-jauh dari 54.000 Hz. Jadi nggak usah dihitung. Tinggal lihat jawabannya aja. Ada nggak yang lebih dari 54.000? Tapi nggak jauh. Ada. Ada. Itu yang ini. Sampai sini ada pertanyaan dulu?